Dari situ saya merasa ini adalah bagian dari teknologi pembelajaran. Nah, kurikulum di perguruan tinggi mengembangkan 4 aspek literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hajah Evi Fatimah Rusdiah MAG. Saya saat ini menjadi Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya saya menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Masa kecil saya adalah masa kecil yang menyenangkan. Saya di bawah asuhan kakek dan nenek saya. Beliau berdua inilah yang meletakkan dasar religiusitas kepada saya, dasar-dasar tanggung jawab kepada saya. Ayah saya adalah seorang guru, beliau seorang pendidik. Beliau hijrah dari Gresik menuju Jombang, dan beliau ini adalah peletak dasar pada aspek pribadi saya, terutama pada aspek kedisiplinan. Karena saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara, maka ayah selalu mengingatkan kepada saya, jadilah contoh yang baik untuk adik-adik kamu. Dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Beliau sangat inspiratif terhadap saya, bagaimana beliau memberikan pelayanan kepada suaminya dengan kesetiaannya, dengan kerendahan hatinya, dan itu juga menjadi bagian dari inspirasi saya bagaimana saya membina rumah tangga dengan suami saya dan mendidik anak saya saat ini. Ayah saya sejak kecil menanamkan kepada saya, kamu harus mondok, begitu. Sejak lulus MI, maka saya dibawa oleh ayah saya ke Jombang, tepatnya adalah ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Saya dikondisikan untuk menjadi santri itu sebenarnya adalah sejak kecil, kira-kira sejak usia saya kelas 3 ya. Kamu besok mondok ya, kamu besok mondok. Dan saat itu saya masih ingat sekali dengan iringan qasidahnya grup Nasidah Ria yang ada lagu Hidup di Pondok Pesantren yang Nyaman, suasana di kota santri, begitu. Itu selalu masih menjadi inspirasi saya saat itu untuk pergi ke pesantren, dan saya membayangkan betapa indahnya di pesantren, dan alhamdulillah di pesantren itulah saya dibesarkan selama saya remaja. Kemudian saya dididik menjadi pribadi yang teguh, pribadi yang suka belajar, karena saya masih ingat saat itu di agenda saya selalu setiap harinya saya selalu tulis belajar, 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 membaca, membaca, membaca. Dan setelah lulus dari pesantren diterima sebetulnya di UMPTN, tapi sama nenek saya diutus untuk menimba ilmu di UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang saat itu masih menjadi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, di Fakultas Tarbiyah. Kalau sekarang sudah berganti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian S2 juga saya selesaikan di UIN Sunan Ampel, Surabaya, saat itu juga masih menjadi IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2005 saya tercatat menjadi pegawai di UIN Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah. Dan tahun 2007 saya mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud saat itu untuk melanjutkan studi di S3, tepatnya saya ambil mata kuliah atau prodi di teknologi pembelajaran, karena saya memiliki vak wajib di teknologi pembelajaran. Di antara karir saya itu, maka saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk belajar ke luar negeri dalam bentuk short course. Misal saat saya menjadi mahasiswa S3, saya mendapatkan short course ke Queensland University. Saya 1 semester mengambil research methodology, dan 2016 alhamdulillah juga saya mendapatkan beasiswa dari USAID Prestasi dalam program University Connect. Program itu menginspirasi saya karena di sana saya belajar tentang bagaimana Amerika mempersiapkan calon gurunya. Saat itu di tahun 2016, dan disitulah saya semakin kuat komitmen saya terhadap menggerakkan potensi aset Indonesia, tentunya dalam kapasitas mereka sebagai guru.
Sekali lagi karena inspirasi dari ayah saya. Ayah saya adalah seorang pendidik dan beliau kalau saat saya di pesantren selalu beliau mengatakan begini, ngaji kitab kuning yang banyak. Dari situlah kamu akan terasah memiliki pengetahuan, memiliki kebiasaan dalam belajar menekuni kitab kuning. Sehingga kalau saya kaitkan dengan keilmuan saya sekarang bahwa ini adalah teori behavioristik. Teori behavioristik itu adalah belajar dengan cara pembiasaan. Nah, dari situ saya merasa ini adalah bagian dari teknologi pembelajaran. Nah, belajar misalnya kita belajar matematika, semakin sering mengerjakan soal-soal, maka tentunya kita juga semakin sering dalam hal menyelesaikan soal-soal matematika. Demikian juga belajar bahasa. Ketika kita tidak menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai kebiasaan kita, maka tentunya kita tidak bisa terampil dalam berbahasa. Inilah kalau dalam kaitan saya, dalam keilmuan saya di teknologi pembelajaran, maka language is custom, language is habit, ini adalah menjadi bagian dari teknologi pembelajaran. Sehingga saya sangat cinta terhadap how to teach dan how to learn. Jadi bagaimana kita mengajar dan bagaimana kita belajar. Alasan saya yang lain adalah karena ayah saya seorang pendidik, maka saya sangat cinta terhadap profesi saya sebagai guru. Jadi ketika saya S1 misalnya, saya diminta siapa tokoh favorit kamu. Semua teman-teman saya mengatakan memilihlah salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Tapi saat itu saya satu-satunya memilih siapa tokoh favorit saya adalah ayah saya. Dan melalui paradigma yang tadi saya katakan, teori behavioristik sekarang sungguh berkembang menjadi teori konstruktivistik yang saat ini banyak mewadahi atau banyak diambil dari untuk kebijakan-kebijakan kurikulum merdeka. Dari inspirasi keluarga saya yang meletakkan dasar-dasar kehidupan saya, kemudian dari situ akhirnya saya bisa memilih pilihan karir saya. Alhamdulillah saat ini dapat mengantarkan di 2021 kemarin saya mendapatkan anugerah dari Perpustakaan Nasional menjadi penulis terbaik nomor 3 di bidang pembelajaran digital. Prestasi yang membanggakan lagi adalah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari USAID Prestasi, di mana saya mengantarkan saya belajar ke Amerika, dan dari situlah program-programnya luar biasa. Saya ditunjukkan bagaimana guru-guru yang ada di Amerika begitu dewasanya, begitu siapnya diajak berkolaborasi, diajak melakukan riset ya. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi mereka memfasilitasi siswa-siswinya karena dari hasil dari riset mereka. Dan ini juga yang menjadi inspirasi saya dalam membuat naskah pidato pengukuhan profesor saya, yaitu eduliterasi, education, development, dan unification literasi. Bahwa guru itu harus memiliki prinsip belajar sepanjang hayat, development, bahwa guru harus mampu melakukan pengembangan, dan kita bisa melakukan pengembangan itu karena dari hasil riset. Dan yang ketiga adalah unification, guru harus tahu karakteristik peserta didik, guru harus tahu siapa yang dididik, karena guru akan selalu bertemu dengan banyak siswa. Kalau dalam satu siswa ada 40 siswa, maka sesungguhnya mereka akan bertemu dengan 40 siswa. Demikian juga berapapun jumlah siswa yang ada di dalam kelas, maka sesungguhnya kita atau guru di kelas akan bertemu dengan berbagai macam karakter sesuai dengan jumlah yang mereka temui di dalam kelas maupun di luar kelas. Setiap kesuksesan pasti kita akan menemui rintangan. Salah satu rintangan atau tantangan saya adalah saya ini sebagai perempuan dan otomatis adalah sebagai seorang istri dan juga otomatis sebagai seorang ibu. Nah, ketika saya harus sekolah ke
saat itu saya dari Surabaya harus jauh-jauh ke Malang. Kemudian ketika saya beberapa kali mendapatkan beasiswa, maka tantangan kita itu adalah hati. Bagaimana kita bisa mengolah hati kita saat kita meninggalkan keluarga. Tapi saat itu sungguh luar biasa support suami saya, bahwa suami saya sangat mendukung. Maka saya pesan kepada teman-teman yang bapak-bapak, mas-mas yang nanti akan menjadi calon suami, supportlah para pasangan jika mereka berada pada pihak yang baik. Yang kedua, bagaimana saya menanamkan anak saya terhadap apa yang sudah saya lakukan, itu adalah menjadi sebuah tantangan. Saat saya meninggalkan rumah untuk melakukan studi di S3 misalnya, dalam komunikasi saya tidak menyampaikan kepada anak saya sedang bekerja, tapi saya selalu menyampaikan kepada anak saya sedang sekolah. Sesungguhnya di hati saya saat itu, ini adalah merupakan tantangan. Saya harus meninggalkan anak saya masih kecil di rumah, tapi ketika dengan komunikasi yang saya bangun terhadap anak saya, mama sedang sekolah, itu saya sesungguhnya dalam hati saya ingin menanamkan kepada anak saya bahwa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Ketika saya mendapatkan tugas dari kantor, dan tugas dari kantor itu saya harus meninggalkan rumah dengan harapan tentunya suatu saat nanti anak saya bisa mengambil intisari dari pola komunikasi saya dalam membangun hubungan atau membangun relasi antara saya sebagai ibu dengan anak saya, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah untuk belajar, dan belajar itu adalah cinta terhadap ilmu. Dan alhamdulillah anak saya saat ini sudah semester 4, jadi ketika saat saya mendapatkan gelar profesor, juga dia orang satu-satunya anak saya, karena anak saya ini adalah anak satu-satunya, dia menyampaikan kepada saya, "Mama, aku banyak belajar dari Mama." Potensi keilmuan saya di bidang teknologi pembelajaran, saat ini kita berada pada masa 4.0 dan menuju 5.0. Teknologi pembelajaran tidak hanya berbicara tentang how to teach, tetapi juga berbicara tentang media apa yang kita gunakan. Artificial intelligence saat ini berada di hadapan kita. Big data juga berada di hadapan kita. Beberapa waktu yang lalu, Kemendikbud merilis pedoman atau panduan kurikulum untuk perguruan tinggi. Salah satu amanahnya adalah sebaiknya kurikulum di perguruan tinggi mengembangkan 4 aspek literasi, yaitu literasi dasar, baca tulis, literasi data, literasi komputer, dan literasi informasi. Literasi ini menjadi penting karena kita saat ini berada pada abad 4.0 atau sedang menuju 5.0, dan kaitannya dengan bidang keilmuan saya yaitu di teknologi pembelajaran. Maka teknologi pembelajaran salah satunya berbicara tentang media belajar, tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan big data sebagai bagian dari media belajar untuk menulis. Kita memanfaatkan komputer sebagai bagian dari media untuk kita mengajar. Literasi informasi juga demikian, kita bisa memanfaatkan informasi baik tulisan kita maupun tulisan orang lain sebagai sumber belajar atau sumber kita memberikan kemanfaatan ilmu kita kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Melalui artikel kita bisa mengajak anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita untuk menulis, dan apa yang menjadi rujukan itu adalah hasil dari tulisan kita. Mari bersama-sama hidup dengan bahagia. Mari bersama-sama hidup dengan cara belajar. Kita bisa bahagia karena belajar. Kita bisa bahagia karena membaca. Kita bisa bahagia karena berinteraksi dengan sesama. Seni berinteraksi karena kita belajar. Belajar adalah membaca. Maka tentunya saya pesan kepada semua generasi Indonesia untuk gemar membaca. Pesan saya yang kedua adalah mari kita selalu menggunakan energi positif kita dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah saya berpesan bahwa perjalanan itu tidak mudah, maka perlu effort, dan effort ini adalah perjuangan. Maka jangan putus asa untuk selalu berjuang mendapatkan sesuatu
kesuksesan dan sesuatu kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih untuk bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.